Dunia balap motor kembali diguncang oleh kemunculan talenta muda yang tidak hanya cepat, tetapi juga membawa pendekatan yang benar-benar berbeda dari pakem yang selama ini dianggap benar dalam balapan kelas ringan. Nama Veda Ega Pratama kini menjadi bahan perbincangan hangat di pedok Moto3, terutama setelah munculnya fenomena yang oleh para analis disebut sebagai garis hantu atau ghost line, sebuah gaya balap yang menantang logika, bahkan membuat data telemetri seolah tidak masuk akal. Fenomena ini pertama kali menjadi sorotan setelah beberapa tim rival mencoba membedah data balap Veda. Dalam rekaman telemetri terlihat bahwa jalur yang diambil Veda di beberapa tikungan tidak mengikuti garis ideal konvensional. Ia masuk tikungan dengan sudut yang lebih tajam, memotong jalur lebih dalam dan keluar dengan kecepatan yang justru lebih tinggi. Secara teori, pendekatan seperti ini berisiko besar menyebabkan kehilangan grip, terutama di roda depan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Veda mampu mempertahankan stabilitas motornya seolah menemukan jalur tak terlihat yang tidak bisa direplikasi pembalap lain. Motor yang digunakannya, Honda NSF 250RW, sejatinya memiliki batas mekanis yang sudah sangat dipahami oleh para insinyur. Namun data menunjukkan bahwa Veda mampu mengekstrak performa di luar ekspektasi standar. Para analis bahkan menyebut bahwa apa yang dilakukan Veda bukan sekedar soal keberanian, melainkan kombinasi antara insting alami, sensitivitas terhadap grip, dan kontrol tubuh yang sangat presisi. Kisah ini menjadi semakin dramatis jika melihat latar belakangnya dalam beberapa pekan terakhir. Di seri Circuit of the Americas, Veda sempat mengalami insiden high side yang cukup brutal, jenis kecelakaan yang seringkali meninggalkan trauma mendalam bagi pembalap muda. Motor terlempar, tubuh terpental tinggi, dan risiko cedera serius menjadi bayangan yang menghantui. Namun alih-alih terpuruk, Veda justru bangkit dengan mentalitas yang luar biasa. Data internal tim mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Veda mencatatkan kecepatan puncak yang melampaui limit normal motornya. Ini menjadi indikasi kuat bahwa ia sudah berada di level performa yang sangat tinggi, bahkan mungkin terlalu agresif untuk batas aman. Kebangkitan pasca insiden ini menjadi bukti bahwa Veda bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki daya tahan mental yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Dalam dunia balap, kecepatan bisa dilatih, tetapi mental baja adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat secara instan. Salah satu aspek paling menonjol dari gaya balap Veda adalah kemampuannya menjaga mid-corner speed. Di kelas Moto3, menjaga kecepatan di tengah tikungan adalah kunci utama, karena tenaga mesin relatif kecil dibanding kelas di atasnya. Kehilangan momentum sedikit saja bisa berarti kehilangan beberapa posisi. Namun Veda justru menjadikan bagian ini sebagai senjata utamanya. Ia mampu membawa motor tetap stabil di kecepatan tinggi saat berada di titik paling kritis tikungan. Kombinasi antara posisi tubuh yang rendah, distribusi beban yang seimbang, dan kontrol throttle yang halus membuatnya bisa mengalir di tikungan tanpa harus banyak melakukan koreksi. Selain itu, teknik late braking yang ia gunakan juga menjadi pembeda signifikan. Veda seringkali menunda pengereman hingga titik yang dianggap terlalu berisiko oleh pembalap lain. Namun yang membuatnya unik adalah kemampuannya tetap mengarahkan motor secara presisi ke titik apex. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap feeling ban depan, sesuatu yang biasanya hanya dimiliki pembalap berpengalaman. Tak hanya soal teknik, faktor teknologi juga memainkan peran penting. Insinyur dari Honda dikabarkan memberikan pembaruan pada sistem mapping mesin. Fokus utama dari pembaruan ini adalah memberikan respons tenaga yang lebih agresif di putaran bawah. Dengan karakter seperti ini, motor menjadi lebih responsif saat keluar dari tikungan lambat, area di mana Veda sering menciptakan perbedaan. Kombinasi antara gaya balap unik dan dukungan teknis ini menciptakan paket yang sangat kompetitif. Bahkan beberapa pengamat mulai membandingkan pendekatan Veda dengan gaya balap legenda seperti Marc Marquez di masa awal karirnya. Agresif, tidak konvensional, dan seringkali melampaui batas yang dianggap aman. Menjelang seri di Circuito de Jerez, muncul kabar mengenai persiapan rahasia yang dilakukan Veda. Ia disebut menjalani sesi latihan intensif di fasilitas yang sering digunakan oleh para pembalap elit. Fokus utama latihannya adalah manajemen degradasi ban, faktor krusial di Jerez yang terkenal dengan suhu aspal tinggi. Adaptasi menjadi salah satu kekuatan terbesar Veda. Dalam beberapa sesi latihan, catatan waktunya bisa meningkat drastis hanya dalam hitungan jam. Ini menunjukkan kemampuan membaca kondisi lintasan dan menyesuaikan gaya balap dengan sangat cepat, sebuah kualitas yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap top dunia.
Namun, dampak dari performa Veda tidak hanya terasa di lintasan, tetapi juga di sisi psikologis. Kehadirannya di barisan depan mulai memberikan tekanan nyata bagi para pembalap Eropa yang selama ini mendominasi Moto3. Mereka tidak hanya menghadapi pembalap cepat, tetapi juga seseorang dengan pendekatan yang sulit diprediksi. Strategi yang sering disebut sebagai silent killer menjadi ciri khas Veda. Di luar lintasan, ia tampil tenang, minim komentar, dan tidak banyak menarik perhatian. Namun begitu lampu start padam, ia berubah menjadi sosok agresif yang siap menyerang kapan saja. Kontras ini membuat lawan sulit membaca pola pikirnya. Beberapa pembalap bahkan mulai terlihat lebih berhati-hati saat berada di dekatnya, bukan karena takut, tetapi karena mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana Veda akan mengambil keputusan di tikungan. Apakah ia akan masuk lebih dalam, mengerem lebih lambat, atau memilih jalur yang tidak biasa. Balapan di Jerez menjadi panggung pembuktian yang sangat penting. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu lintasan klasik dengan karakter teknis tinggi. Tikungan cepat, kombinasi perubahan arah, serta suhu aspal yang panas menjadikannya ujian lengkap bagi pembalap dan tim. Harapan terhadap Veda pun semakin besar. Dengan teknik Ghost Line, kemampuan menjaga kecepatan di tikungan, serta dukungan teknis dari Honda, ia memiliki semua elemen untuk mencetak hasil besar. Namun tantangannya juga tidak kecil. Konsistensi, manajemen ban, dan strategi balap akan menjadi faktor penentu. Jika mampu mengatasi semua itu, bukan tidak mungkin Veda akan mencetak sejarah baru sebagai salah satu pembalap Indonesia yang benar-benar bersaing di level tertinggi kejuaraan dunia. Lebih dari sekadar hasil akhir, yang ia tunjukkan saat ini sudah cukup untuk mengubah cara pandang dunia terhadap talenta dari Asia Tenggara. Fenomena garis hantu mungkin terdengar seperti sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun dalam dunia balap, inovasi seringkali datang dari keberanian untuk berbeda. Dan Veda Ega Pratama tampaknya berada di jalur itu, jalur yang tidak terlihat tetapi nyata hasilnya. Kini semua mata tertuju ke Jerez. Apakah garis hantu akan kembali muncul dan membingungkan para rival, atau justru menjadi senjata utama untuk meraih kemenangan? Satu hal yang pasti, perjalanan Veda baru saja dimulai, dan dunia mulai menyadari bahwa ia bukan sekadar pembalap biasa.